Halo guys, kembali lagi di channel International Komputer. Jadi kali ini kita akan mereview singkat dan mereview apa adanya lagi. Ini kita kedatangan produk terbaru ya, produk terbaru tapi unit second yang like new, bisa dibilang seperti itu. Serinya itu HP 430 G8. Jadi seri lengkapnya itu HP ProBook 430 G8 kayak gini modelnya. Kalau secara singkat ini pakai Core i5 Gen 11 1135 G7. Oke, kita coba review dulu ya dari desainnya. Jadi untuk seri ini teman-teman semua itu modelnya sudah menggunakan desain yang slim ya. Jadi beda banget kalau misalkan seri-seri yang lama. Seri desainnya udah slim, seri ProBook. Jadi kalau misalkan ditutup gini ya, nah bisa diangkat satu tangan juga modelnya. Nah, yang pertama ini untuk model keyboardnya presisi ya. Ini keyboardnya menggunakan keyboard standar layout US, standar QWERTY biasa. Terus untuk tampilannya yang lain itu di sisi kiri kanan ada speaker. Kemudian untuk yang lainnya ada finger juga ya. Di sini fingerprint, logo Core i5 Gen 11. Terus ini ada barcode serial numbernya. Terus ini di touchpadnya juga presisi. Nah, untuk series yang ProBook itu untuk kebanyakan emang keyboardnya masih belum ada backlight ya, belum ada lampunya kayak gitu. Nah, kita naik di atasnya. Ini untuk series ini HP ProBook 430 G8 itu menggunakan layar 13,3 in ya. Karena 430 nanti ada seri 440 yang menggunakan layar 14 in, tapi series HP 430 menggunakan layar 13,3 in. Ini yang sudah menggunakan layar Full HD. Kita cek ya, kita cek langsung untuk resolusinya. Nah, di sini di display setting. Nah, series ini ternyata masih HD ya. Series ini masih HD. Jadi ada beberapa series yang HP series sama itu ada dua macam. Ada yang sudah Full HD, ada yang masih HD gitu ya. Nah, untuk layarnya juga untuk series ini kita yang dapatnya itu series layar yang belum IPS, jadi masih yang TN. Jadi bisa dibilang untuk kualitas layarnya untuk series yang ini tuh masih standar banget, masih sama kayak HP 14S yang biasa gitu. Oke, lanjut ya. Tapi untuk bagusnya seri ini juga sudah menggunakan frame-nya itu bezel-less. Jadi kelihatan ramping, nyaman, modern, bukan model-model frame yang dulu ya, yang tebel-tebel kayak gitu. Terus di sini juga di kamera ada privasi shutternya. Jadi ini bisa digeser untuk misalkan dibuka, bisa ditutup untuk privasi. Kemudian untuk desainnya di sisi kiri ini ada beberapa port. Yang pertama itu Kensington lock, jadi biasanya untuk pengunci. Di sini ada USB-A standar, ada jack audio, dan ini ada untuk micro SD ya, misalkan teman-teman mau ekspansi untuk penyimpanannya. Lalu untuk sisi kiri ada HDMI, ada USB, kemudian ini juga ada Type-C, dan ada jack untuk charger. Jadi ini Type-C juga berfungsi, bisa untuk pengecasan juga biasanya. Untuk modelnya di sisi belakangnya standar ya. Jadi modelnya seperti ini. Logonya masih HP yang standar, beda yang seri-seri elite bukan model HP yang terbaru. Tapi untuk yang ProBook itu masih sama yang series HP 14S. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk spesifikasi utama dari laptop ini HP 430 G8 itu sudah menggunakan Intel Core i5
generasi 1135G7 yang punya base speed itu 2,4 GHz, turbo speed hingga sampai 3,9 GHz. Nah, kemudian di sini juga untuk seri prosesor ini itu menggunakan 4 core dan 8 thread, jadi sangat bisa untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan yang berat. Untuk RAM yang tersedia di sini udah 16 GB ya, single slot, jadi masih ada satu slot kosong. Misalkan mau ditambah jadi 32 GB juga bisa, speednya 3200 mHz. Nah, untuk series ini yang kita dapat itu menggunakan SSD yang 256, tapi untuk seri ini juga ada beberapa seri yang sudah 512 kayak gitu. Nah, untuk bagusnya lagi untuk series ini itu untuk GPU nya bukan yang Intel UHD grafik biasa ya, jadi sudah menggunakan Intel Iris Xe yang tentunya untuk untuk GPU ini bawaan dari Intel ini bisa banget untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang lumayan berat kayak gitu. Walaupun kalau misalkan emang untuk intens yang desain itu disarankan yang sudah menggunakan dual grafik ya, yang udah ada Nvidia atau plus Radeon. Nah, itu untuk spesifikasi utamanya. Jadi yang pasti untuk yang series ini HP 430G8 kita bisa merekomendasikan ya untuk teman-teman yang untuk kuliah, untuk jangka panjang kerja, yang punya mobilitas tinggi atau mungkin mobilitas di Windows-nya sering buka aplikasi dalam jumlah banyak, kemudian juga datanya juga sering buka banyak, itu kan butuh multitasking dari kinerja laptopnya yang lumayan berat walaupun aplikasinya ringan. Jadi untuk seri ini sangat proper juga. Nah, untuk teman-teman yang ada kebutuhan desain, seri ini juga sudah mampu ya. Misalkan teman-teman ada untuk kebutuhan RPL atau kebutuhan untuk DKV itu bisa untuk seri ini. Nah, cuman emang nanti kalau misalkan ada proses-proses yang membutuhkan kayak render yang lumayan berat dan kan emang disarankan menggunakan seri laptop yang sudah ada GPU-nya, dual GPU yang ada Nvidia-nya kayak gitu. Karena series ini untuk Core i5 generasi 11 itu harganya cukup murah teman-teman semua, karena harganya cuman di 4 jutaan aja. Sedangkan untuk pasaran unit-unit yang lainnya kayak Asus VivoBook itu bisa sampai di 8 jutaan. Oke, kesimpulannya untuk teman-teman yang ada tertarik dengan series ini, itu bisa banget nanti untuk konsultasi ulang pada kami di Internasional Komputer, bisa via WhatsApp ya, atau bisa via Instagram melalui DM, atau boleh banget nanti mampir ke toko, karena toko kami ada di 4 cabang, ada di Solo, Karanganyar, Boyolali, dan Salatiga. Dan tentunya kita sangat terbuka untuk menunggu kedatangan dari panjenengan semua untuk buat konsultasi ya. Nanti kalau misalkan nggak cocok series yang ini, pasti akan bisa kami rekomendasikan untuk series-series yang lainnya. Sekian untuk review singkat kali ini. Teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, nanti akan kita bantu untuk jawabannya. Terima kasih and have a nice day.